Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Ada yang Alhamdulillah. sakit? Ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau pada sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai evaluasi data mining. Evaluasi di data mining atau lebih tepatnya evaluasi di klasifikasi. Seperti itu. Kenapa perlu dievaluasi sebenarnya? Kenapa sebenarnya buat apa sih dievaluasi? Mungkin teman-teman kemarin sudah belajar ya cara apa menerapkan algoritma, misalnya naive Bayes, kemudian ada decision tree, kemudian ada KNN begitu. Kemudian teman-teman juga sudah praktikum. Nah, kalau kemarin teman-teman cuma meng-apply algoritmanya kita misalnya ada model, kemudian kita latih dengan data, kemudian setelah itu kita uji gitu dengan satu data gitu seperti itu. Nah, pada dasarnya misalnya begini, dari mana kita tahu suatu model itu bagus atau jelek? Atau jelek dari mana? Nah, biasanya kita lakukan training dan testing. Jadi, pelatihan dan pengujian. Nah, seperti itu. Kalau di program atau di coding, mungkin teman-teman biasa, kalau training, teman-teman melakukan fit begitu, testing itu melakukan predict begitu. Nah, cuman ini masalahnya adalah di penggunaan data. Jadi data itu akan kita bagi menjadi data yang untuk training dan untuk testing. Data itu kita bagi, kemudian data training akan kita gunakan untuk training. Ya ini apa hasilnya nanti? Model. Setelah training hasilnya adalah model. Kemudian model nanti akan kita gunakan untuk testing atau mempredik. Nah, sehingga kita pas mempredik ini kita akan gunakan data testing. Data testing kita pakai untuk memprediksi. Predik data modelnya kita pakai. Kemudian hasilnya bagaimana? Maksudnya bagaimana maksudnya? Mungkin teman-teman kebayang ketika teman-teman punya data, kalau kita belajar misalnya, mungkin teman-teman misalnya belajar sama ujian. Training itu anggaplah adalah masa learning gitu kan, learning. Ya ada masa learning, kemudian masa tes, masa ujian. Nah, di sini misalnya gampangnya sekian data saya pakai buat latihan. Kemudian nanti ada porsi sekian untuk saya pakai untuk ujian. Sehingga porsi latihan dan ujian itu berbeda. Nah, ada yang minta admit. Nggak ada. Hilang. Nah, porsi-porsi tersebut kita bisa atur. Nah, biasanya apa? Data yang dipakai untuk training atau latihan itu akan lebih banyak daripada yang buat ujian. Di sini akan dipakai lebih banyak. Gampangnya gini, kita harus lebih banyak berlatih begitu. Kemudian nanti sedikit porsi untuk ujian. Kenapa harus dibagi bahwa data training dan data testing itu tidak harusnya sama gitu. Nah, karena kita punya misalnya datasetnya cuma satu, sehingga kita bagi porsinya. Jadi, yang buat latihan sama yang buat ujian itu berbeda. Tidak sama, bukan data yang sama misalnya. Nah, gampangnya, ini data training, misalnya data kita porsinya pisah, data training menjadi sama data testing, kemudian pas training atau pas praktikumnya mungkin teman-teman dia ada fit model ya, fit. Kemudian hasilnya nanti model yang sudah fit, misalnya CLF gitu ya. CLF.fit itu adalah proses training. Ini kan ada data training, sama kelasnya, kelas training, kelas dari data training. Ini adalah proses di trainingnya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita punya CLF yang berisi model, classifier yang sudah pintar. Nah, ini nanti kita akan pakai untuk tes. Nah, di sini kita punya data testing.
buat menguji apakah si model ini good enough, apakah ini lumayan bagus apa enggak gitu. Nah, sehingga si CLF misalnya .predict suruh memprediksi apa? Prediksi data tes. Nah, memprediksi data tes. Nah, kemudian nanti dapat hasil nih. Nah, misalnya prediksi sama dengan ini. Nah, kemudian hasilnya, ini hasil prediksinya, inilah yang akan kita evaluasi. Apakah hasil prediksi ini sama dengan apa? Kelas tesnya. Terbayang nggak? Terbayang nggak? Halo? Halo? Halo, Apakah saya online? Terbayang nggak? Apa bingung? si bingung, Bu. Nah, gampangnya kita punya data, kita bagi datanya, misalnya datanya ada berapa, 1000 gitu ya, datanya ada 1000 baris, nanti misalnya 8.800 buat taruh sini, 100 buat tes, bayang nggak? Nah, datanya Kebayang-bayang. awalnya, ini 200, sorry, 1000 misalnya, 800 kita pakai untuk, kita pisahkan nanti untuk training, 200 sisanya untuk testing. Kemudian yang 800 ini kita pakai untuk membangun model. Prakteknya begini. CLF Fit, data trainingnya apa? Kan data train ini isinya fitur ya. Fitur kan berarti misalnya fiturnya apa, kemudian ini kelasnya apa. Supaya pinter kan. Kemudian hasilnya adalah CLF. CLF-nya sudah berisi model. CLF Fit, ini kan training. Nah, CLF-nya sudah pinter, nanti kita akan prediksi. Hasil prediksinya masuk prediksinya adalah suatu kelas, ya nggak? Kelas prediksi coba. Kelas prediksi adalah apa? Modelnya yang sudah hasilnya dari sini, masukin data testing yang 200 biji ini. 200 biji masukin ke model, ini adalah proses testing namanya. Nah, nanti dapatlah kelas atau hasil. Nah, kemudian yang kita evaluasi apa? Inilah yang mau kita hasil. Ya, kita yang mau kita evaluasi. Kelas prediksi bandingkan dengan kelas tes. Ini kan 200 pasti ada kelasnya kan ya, selain fitur ya? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, pasti ada kelasnya. Nah, apa namanya, kita bandingkan hasil prediksi sama bandingan dengan kelas tesnya. Kita bandingkan di sini, nah, seberapa bagus. Gitu. Sampai sini kebayang? Kebayang, Bu. Kebayang. Satu doang yang jawab. Nah, bahwa kita akan melakukan training dan testing. Training itu untuk mencari model, testing itu untuk menguji model. Nah, di sini data perlu banget dibagi menjadi data training dan data testing, atau training dan testing itu tidak boleh sama datanya. Nah, masalahnya di sini, cara baginya bagaimana ini? Nah, cara baginya bagaimana, kemudian cara membandingkannya ini bagaimana? Ini yang mau saya bahas. Nah, cara membagi data training sama data test, sama bagaimana membandingkan kelas prediksi dengan kelas yang asli. Kelas prediksi dengan kelas realnya di sini. Nah, itu yang kita bahas. Yang pertama adalah untuk teknik pembagian datanya, cara bagi datanya. Ada holdout estimation, ada repeated random sampling, ada cross validation. Nah, yang pertama ada holdout estimation. Nah, ini adalah apa? Membagi data yang sudah diacak ke dalam dua kelompok. Satu kelompok untuk training dan kelompok lain untuk testing. Misal, ada 80% data digunakan training, 20% data untuk testing. Misalnya datanya adalah 1000 tadi. 1000. Bayangkan ini data ada 1000 totalnya. Nah, berarti porsinya adalah 20%, ya kan? 20% untuk tes, 80% untuk training. Jadi gampangnya sekian
ini adalah 800 totalnya, kemudian sekian adalah 200 totalnya, akan dipakai untuk testing. Nah, ingat dia sudah diacak. Apakah sampai sini sudah oke? Oke, Bu. Oke. Kemudian repeated random sampling dia akan diulang sama seperti holdout estimation, tapi diacak ulang, dibagi lagi, acak ulang, bagi lagi, diulang-ulang seperti itu. Nah, pada dasarnya kalau kita melakukan penelitian dengan benar, 80%, 20% ini tidak boleh hanya dilakukan sekali. Nah, untuk apa? Untuk melihat konsistensi, kira-kira kalau datanya diacak ulang, kemudian datanya diacak ulang, dibagi, kemudian masuk training testing, hasilnya berapa? Nanti fokus enggak? Kemudian diajak lagi, masukin lagi training testing, ulang aja beberapa kali gitu. Itu akan hasilnya akan lebih kelihatan stabil atau tidak model kita atau data kita bagus enggak. Bayang ya. Nah, kemudian berikutnya adalah cross validation atau nama lengkapnya adalah key-fold cross validation. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah key-fold cross validation. Nah, ini apa sebenarnya? Membagi data ke dalam K-bagian atau K-fold gitu. Nah, K-fold. Nah, kemudian apa? Ambil satu bagian untuk testing, lainnya untuk training. Nah, terus secara bergantian. Nah, misalnya apa? Maksudnya bagaimana? Ada data, kemudian apa? Diacak-adul, diacak-acak gitu. Kemudian dibagi gimana? Dibagi untuk ke dalam dibagi K bagian. Nah, kemudian satu bagian untuk testing, satu untuk tes, K-1 untuk train. Nah, ganti-gantian. Bayangkan kalau saya memakai 5 volt, kan K-fold cross validation, 5 volt. Berarti data saya bagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bayang, anggaplah sama gitu ya. Misalnya saya punya data jumlahnya 1000. Berarti satu bagiannya isinya berapa? 200. 200, 200, 200, 200, 200. Gitu. Nah, ini satu bagian saya akan gunakan untuk tes, 4 bagian sisanya akan saya gunakan untuk training. Jadi gampangnya, iterasinya nanti kan ganti-gantian, berarti iterasinya akan sampai 5 kali. Yang pertama saya akan gunakan bagian ini untuk tes. Berarti apa? 200 ini, jadi 200 untuk tes. Yang merah itu adalah tes. Yang ini, sisanya berarti totalnya ada berapa ini? 800, ya enggak? 800 totalnya untuk training. Gitu. Kemudian diulang lagi, bukan diacak ulang ya, tapi diganti-ganti. Ya, bagian sini. Ini diganti, geser. Sekarang yang buat tes jangan yang paling pinggir, berikutnya yang kedua. Nah, yang kedua ini akan kita gunakan untuk tes. Kemudian sisanya 800 juga ya. 200, 200, 200, 200. Ini untuk training atau latihan. Kalau sudah selesai, gantian. Gantian yang mana? Yang ketiga. Yang ini yang akan kita gunakan untuk tes. Di sini. Sisanya untuk training. Begitu seterusnya, ganti-gantian sampai selesai. Buat apa kayak gini? Ini supaya semua data pernah merasakan menjadi data tesnya nggak? Pernah dipakai, gitu.
Kalau yang tadi hold out begitu estimation gitu atau repeated random sampling, dia kan hanya pokoknya random 20% tes, 80% training gitu. Kalau ini apa namanya diulang-ulang-ulang, ganti. Bagaimana kalau yang buat training ini yang buat tes, dan seterusnya. Itu adalah prinsip default cross validation. Terbayang? Bayang, Bu. Nah, kemudian setelah sampai di sini membagi data, tadi fokus saya berikutnya adalah membandingkan kelas prediksi dengan kelas testing. Nah, nah, ketika kita sudah apa namanya data sudah dibagi, data buat train sama buat tes, kemudian kita sudah menguji model, tes model. Nah, dia dapat kelas prediksi, ya nggak hasilnya? Nanti hasilnya kelas prediksi, kan? Nah, dia akan dibandingkan dengan apa? Kelas tes. Kelas realnya. Nah, kalau pas testing itu kan datanya doang yang masuk, tes kelasnya nggak masuk kan. Nah, ini berikutnya kita bandingkan. Bandingkan kelas prediksi dengan kelas tes. Nah, sebelum kita membandingkan itu, kita punya tabel hasil testing, hasil pengujian, namanya confusion matrix. Isinya ada apa? Matrik yang menunjukkan kelas tesnya apa, hasil yang diharapkan adalah kelas tes, kelas realnya. Kemudian ini adalah hasil modelnya, hasil prediksi. Ini hasil dari modelnya, ini adalah realnya, real. Nah, misalnya saya punya kelas biner. Kelas biner berarti kelas 1 sama min 1 atau kelas 01 silakan. Nah, misalnya saya punya apa namanya kelas positif 1 sama min 1. Nah, ketika data saya kelas tes realnya hasilnya harusnya positif 1. Kemudian model saya bilang juga positif 1. Berarti benar apa salah? Benar, Bu. Benar ya. Benar. Makanya namanya adalah true positive. Benar diprediksi sebagai positif. Soalnya realnya plus 1, model saya juga bilang plus 1, berarti benar. Begitu. Kemudian, ketika sebenarnya harus kelas tesnya itu sebenarnya yang diharapkan saya sebenarnya pengennya ini harusnya kelas plus 1. Tapi model saya memprediknya sebagai kelas min 1. Atau kelas 0 begitu. Nah, berarti salah apa benar? Salah. Salah. Dia namanya adalah false negatif. Salah diprediksi sebagai negatif karena harusnya positif. Nah, false negatif. Salah diprediksi sebagai negatif. Harusnya positif, modelnya memprediksi sebagai negatif. Kemudian berikutnya adalah ketika realnya, kelas realnya yang dari data itu adalah kelasnya harusnya minus 1. Tapi model saya bilangnya plus 1. Dia salah. Ya enggak? Namanya adalah false positive. Salah diprediksi sebagai positif. Harusnya kelas negatif, dianggapnya kelas positif. Namanya false positive. Gitu. Apakah jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Pokoknya ini ringan kok sebenarnya. Kemudian ketika kelasnya harusnya minus 1, kemudian modelnya bilangnya juga minus 1, berarti benar ya? Namanya true negatif. Benar diprediksi sebagai negatif. Gitu. Sampai sini ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan?
Nggak ada? Belum ada, Bu. Bu, kalau nol itu bagaimana, Bu? Ada nol nggak, Bu? Ya udah nih diganti 0 aja, Mbak. Nol tuh masukannya berarti apa, Bu? Positif atau negatif? Negatif. Kalau kelasmu Oh, 01 ya. oh Kalau nol kelasmu sama 01. Iya. Ini untuk kelas biner ya, Mbak ya. Oh, jadi ini binernya plus 1 sama min 1 ya, Bu ya? Iya. Contoh di sini. Oh iya, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kapan kita menganggap suatu kelas itu positif, kapan suatu kelas itu negatif. Biasanya kalau kita akan kembali lagi ke kasus. Kasus, tergantung kasusnya. Misalnya memprediksi orang sakit atau tidak. Yang sakit itu harusnya positif atau negatif? Positif. Positif. Gitu. Yang sakit adalah positif karena kita akan pengen memprediksi apakah seseorang sakit atau tidak, begitu kan? Berarti tidak itu adalah negatif, negatif sakit ya, atau negatif COVID lah gampangnya ya, supaya gampang diingat. Positif berarti positif COVID, oh kamu sakit misalnya. Nah, itu yang sakit adalah yang positif. Kemudian, bayangkan ketika teman-teman mau mengklasifikasi misalnya komentar orang. Dia itu sebenarnya hate speech atau bukan. Misalnya ujaran kebencian atau bukan ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian, misalnya ujaran kebencian atau biasa. Nah, mana yang positif? Biasa. Biasa. Ada yang bilang biasa yang positif. Yang lain? Ujaran kebencian. Ujaran kebencian yang positif. Yang lain? Ya. 2 orang. Ini baru 1, ini 1. Yang lain? Nggak ada? Nggak ada? Azi? Yang positif yang mana, Azi? Tadi apa, Bu? Ininya, Bu? Saya lagi ngajarin adik tadi. Tuh kan. Kalau ada misalnya kita mau memprediksi, misalnya di Twitter itu kan banyak orang komentar ya, Azi ya. Iya. Nah, kita memprediksi suatu Twitter atau ujaran itu apakah kebencian atau bukan, atau biasa aja. Yang disebut ujaran kebencian itu yang positif atau yang biasa yang positif? Oh, ujaran kebencian yang positif, Bu. Kan mau nyari ujaran. Oke. Iya. Nah, oke. Nah, yang paling penting adalah teman-teman harus mendefinisikan situasi dari awal. Kalau teman-teman ketemu masalah, define situasinya dari awal. Bahwa saya ingin memprediksi apa. Misalnya, apakah sesuatu itu adalah ujaran kebencian atau bukan? Berarti saya ingin mencari apakah ini adalah suatu ujaran kebencian bukan sih? Atau ini sakit nggak sih? Begitu istilahnya. Berarti kita bisa menganggap bahwa ujaran kebencian adalah hasil yang positif. Positif apa? Tapi ingat, di depan dari awal. Positif sebagai ujaran kebencian. Ini adalah negatif. Negatif maksudnya negatif atau bukan ujaran kebencian. Begitu. Apakah teman-teman ini oke ya, make sense ya? Jadi kembali lagi ke fokus kita. Nah, kalau teman-teman misalnya begini, kasusnya, saya nggak ini Bu, pokoknya saya mau lihat di Twitter itu sentimennya positif atau negatif, komentar positif atau negatif, cuma itu aja. Istilahnya dia di sini dia memuji-muji gitu, memuji. Di sini dia menghina gitu kan, menghina. Nah, misalnya, contohnya, misalnya saya tanya, fokus kamu itu adalah yang memuji atau menghina? Kamu bilang, saya netral, begitu. Saya netral, yang mana aja saya butuh. Misalnya, ini untuk apa? Saya mau, ini untuk review produk. Misalnya kamu bekerja untuk Samsung, misalnya ya, atau yang lain, Apple, yang lain, boleh. Silakan. Produk handphone gitu aja. Nah, kamu sebenarnya ditugaskan untuk, mereview, kan misalnya habis launching nih, habis launching, terus gitu,
besar-besaran itu banyak orang komentar pada orang beli rebutan, kemudian kamu tugasnya lihat respon pasar yang misalnya di media sosial, misalnya salah satunya misalnya Twitter, suruh nyari kira-kira komentar orang-orang, nah yang nilai positif dari produk kita itu apa, yang negatif itu bagaimana, begitu. Berarti kamu harus mencari apa, mengklasifikasikan mana yang positif, mana yang negatif, ya enggak? Nah, misalnya dua-duanya itu penting, dua-duanya penting. Sisi positif dan sisi negatifnya sama-sama penting. Berarti adalah komentar positif itu ya positif, komentar negatif ya negatif. Karena kamu concern sama dua-duanya. Apakah itu bisa dipahami? Bisa ya? Nah, tapi kalau tadi tujuannya adalah memprediksi ujaran kebencian, berarti ujaran kebencian kita anggap sebagai sesuatu yang positif. Ujaran kebencian yang biasa adalah yang negatif. Nah, itu makanya saya bilang kita memberi kelas positif dan negatif adalah kembali lagi ke ranahnya, kembali lagi ke kasusnya. Tuh, balik lagi ke kasus. Nah, jadi kalau sudah sampai yang di text mining dan sebagainya mungkin bisa lebih ngeh gitu. Misalnya kalau di text mining nih, misalnya di IR aja, EA. Teman-teman ngeh nggak kalau teman-teman nyari googling kemudian dapat list-list gitu ya, misalnya di halaman pertama ada 10 link gitu yang dianggap Google adalah link yang terbaik. Nah, di situ teman-teman akan ngeh banget bahwa yang teman-teman mau yang mana, begitu kan? Atau apakah itu semuanya sesuai dengan keinginannya nggak? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. itu adalah sesuatu yang positif. Gitu maksudnya. Yang ditampilkan di Google itu, yang di halaman depan itu, yang misalnya teman-teman misalnya googling tentang apa gitu, confusion matrix gitu, kemudian dia menampilkan gitu. Yang ditampilkan oleh Google adalah yang dianggap oleh si model Google-nya adalah sesuatu yang positif. Positif apa? Positif sesuai dengan kata kuncimu, yang relevan, yang positif. Gitu. Nah, kalau sampai si Google itu menampilkan hal yang tidak sesuai, berarti itu adalah suatu yang kesalahannya dia, karena dia sudah menganggap dia positif, tapi ternyata manusia bilang, oh ini nggak sesuai, begitu. Nah, jadi kita fokus sama hal-hal yang positif. Misalnya dalam 10 hasil pencarian halaman pertama, itu misalnya ada 9 yang sesuai keinginan teman-teman, ada 1 yang nggak sesuai. Berarti kita bisa bilang bahwa hasilnya adalah presisinya 90% begitu. Nanti kita akan bahas itu di text mining. Nah, karena kita hanya peduli sama yang positif. Yang negatif kita agak nggak peduli gitu. Agak kurang dievaluasi. Nah, karena nyatanya itu yang tampil di user. Bukan kita nggak ngurusi di produsennya bagaimana modelnya. Yang nyatanya yang di usernya seperti itu. Kita peduli sama yang positif-positif gitu. Nah, makanya semuanya akan kembali ke kasusnya masing-masing. Nah, dari confusion matrix ini, kita akan tarik perhitungan. Perhitungan yang pertama adalah akurasi. Saya nggak akan ngasih banyak di sini. Pas data mining sedikit saja. Nanti dilanjut di kelas machine learning sama IR. Akurasi. Akurasi ada akurasi keseluruhan atau overall akurasi. Apakah akurasi itu? Ya ini rasio antara prediksi yang benar dibagi dengan seluruh. Rasio antara prediksi dengan seluruh. Yang benar dengan seluruh. Nah, akurasi adalah yang benar ada berapa, seluruh data ada berapa. Baik salah maupun benar. Ya enggak? Salah benar terserah. Pokoknya semua. Atau semua gitu aja ya. Nah, benar dibagi semua. Kalau kita balikin ke confusion matrix-nya, ini kan confusion matrix-nya, berarti akurasi ini adalah apa? Yang benar-benar yang mana? Yang true positif sama yang true negatif. TP sama TN. Dibagi apa? Bagi semua, baik benar maupun salah. Berarti yang benar maupun yang salah. Semuanya masuk. TP, TN, FP, FN. False positif, false negatif, true positif, true negatif, semuanya masuk. Itu adalah akurasi.
Terbayang hitungnya? Kebayang, Bu. Berikutnya adalah sensitivity. Sensitivity atau recall kalau nggak salah nih. Peluang bahwa fakta secara positif benar, faktanya benar, tapi prediksi kita dan teridentifikasi benar, peluangnya. Nah, berarti apa? Peluang bahwa faktanya benar, faktanya positif dan benar. Kemudian identifikasi juga benar. Nah, peluangnya berarti kita hanya peluang secara positif benar. Jadi apa namanya? Dia adalah yang benar dibagi ya semua yang seharusnya benar. Yang positif true positif, hasil prediksinya positif dan memang positif gitu ya, dibagi semua yang harusnya positif. Nah, atau ini adalah true positive rate, tingkat true positifnya. Nah, jadi harusnya yang positif apa sih? Ini loh, harusnya yang positif di sini kan TP tambah FN kan ini, ya nggak? Yang harapannya kita harusnya yang positif adalah true positif tambah false negatif, ya nggak? Tapi yang benar adalah TP. Jadinya TP dibagi TP plus FN. Gitu. Sensitivity, oke? Oke, Bu. Oke. Yang berikutnya adalah specificity. Kebalikannya sensitivity. Kalau sensitivity adalah true positive rate, specificity adalah true negative rate. Nah, kita mau nyari peluang kebenaran tapi untuk yang negatif. Nah, yang harusnya negatif adalah apa di sini di matriks ini? Nih, hasil yang diharapkan yang harusnya negatif adalah FP tambah TN. Inilah yang harusnya negatif. Harusnya negatif. Ini benar negatif. Benar prediksi negatif. Benar diprediksi sebagai negatif, dibagi semua yang harusnya negatif. Makanya namanya true negative rate atau specificity. TN dibagi FP tambah TN. Atau true negatif dibagi semua yang negatif. Ada pertanyaan sampai sini? Oh iya. Berarti Bu, yang false negatif itu berarti false-nya itu negatif, berarti bukan false gitu, harusnya true ya Bu. Kalau FN itu. False negatif berarti salah diprediksi sebagai negatif. Oh, berarti kalau salah diprediksi sebagai negatif, kelas realnya adalah true lah. Bukan true. Kita ngomongin positif negatif, Mas. Oh, positif. Oh iya. Positif. Oh iya. Positif. Iya. Istilah matriksnya adalah true false. Kita nulis kelasnya adalah positif negatif. Gitu. Oh iya. Oke. Yang lain? Ada yang mau disampaikan atau ada yang mengganjal? Tidak ada? Misalnya, saya punya contoh kayak gini. Ada 10 data yang saya pakai untuk tes, uji. Saya menguji. Misalnya udah pakai algoritma apa aja lah intinya, misalnya. Pakai data berapa aja intinya. Nah, kemudian yang saya uji, ada 10. Ada 10. Ini adalah hasil yang saya harapkan atau kelas realnya. Kelas real dari datanya. Ini adalah kelas dari modelnya. Dari model yang kita bangun. Nah, sekarang saya tanya, berapakah jumlah benar yang diprediksi benar? Saya jangan benar-benar ya, jadi kayak Aziz tadi, positif. Yang diprediksi positif.
Misalnya positif itu adalah 1, negatif adalah 0. Berapakah jumlah positif yang diprediksi positif? Berarti adalah true positif. 1 dibagi 1. Berapa jumlahnya? 4, Bu. 1. True positif ya ini. 4, Bu. Iya. Nomor 3. Terus nomor berapa lagi? 9, 10. 9. 10, Bu. Totalnya ada Iya. 4. 4. Kemudian berapakah jumlah salah atau 0, kelas 0, yang diprediksi 0, negatif? 1, 0, Bu. 0. Terus 1. ya. 2, Bu. 1. Berarti 0, 0. Jadi nomor 4 gitu. 1 aja? 1. Iya. Satu saja. Kemudian berapa jumlah yang positif atau kelas 1 diprediksinya negatif? Berarti apa? Salah diprediksi sebagai 3, Bu. negatif. Namanya apa ini? False positif. Jumlah benar yang diprediksi sebagai jumlah positif kelas 1 yang diprediksi sebagai negatif. Berarti false negatif. False negatif. Kalau salah berarti false ya. Kalau benar berarti true. Kemudian sebagai apa gitu? Kalimatnya begitu. Nah, ini salah diprediksi sebagai kelas 0 atau kelas negatif. Nih ya. Positif itu misalnya 1, negatif itu 0. Nah, ini adalah namanya false negatif. Yang false negatif ada berapa? 2, Bu. Mana? 2. Nomor berapa aja? False 6, negatif 7. sama 7. tidak dulu. Berapakah jumlah yang negatif diprediksi positif? Berarti istilahnya apa ini? False positif. Salah diprediksi sebagai positif. Ada berapa itu? 3, Bu. Iya 3. False positif. 2, 5, dan 8. Nah, nanti kalau teman-teman suruh bikin confusion matrix, harapannya juga bisa ya. Bikin matrix gitu. Matrix 01, 10, 10. Ini adalah prediksi. Ini adalah harapan. Nah, 1 sebagai 1 berarti di sini. True positif ya di sini. Berarti kamu tulis 4. Kemudian true negatif itu adalah 0 sebagai 0, berarti ada di sini. 1. Kemudian positif salah jadi negatif. Salah jadi negatif berarti false negatif. Nah, berarti di mana? Sini apa sini? Atas apa bawah? Atas. Atas. Ini banyak banget yang suka balik loh. Jangan salah ya. Banyak banget salah, ngerjainnya salah di sini. Yang terakhir ya ini nggak ada pilihan lain, Bu. False positif. Salah diprediksi sebagai positif. Jadi ini adalah confusion matrix-nya. Nah, pertanyaan pertama adalah hitung akurasi. Akurasinya berapa? Akurasinya berapa ini? Akurasi adalah benar dibagi semua. Yang benar ada berapa? 5, Bu. 5. Dibagi semua? Dibagi 10. 5/10. Setengah atau 50%? 50%. 0,5 boleh atau 50%. 50%. Itu adalah akurasi. Sensitivity atau TP rate, true positive rate, specificity atau true negative rate. True positive rate-nya berapa? Yang harusnya positif, yang harapannya positif ada berapa? Total? Yang harapannya kelas positif 6, atau Bu. kelas 1, total ada 6 ya. Totalnya ada 6. Nah, totalnya ada 6. Yang benar diprediksi ada berapa? 4, Bu. 4. 4/6. Inilah true positive rate
TP rate, atau sensitivity. 4/6. Nah, 2/3 ya ini. Iya, Bu. 0,6666 atau 66,7%, silakan nulisnya bagaimana. Tuh. Itu adalah sensitivity. Kemudian specificity. Specificity-nya mana ya? Sini ya. Specificity atau true negative rate adalah yang harusnya negatif ada berapa totalnya? 4, Bu. 4. Yang benar ada berapa? 1, Bu. 1. Cuma 1. Benar. Jadi 0,25. 4. Gampang ya? Bingung? Enggak? Gampang ya? Masih? Terus langsung terdiam itu saya langsung bingung. Ini pada oke enggak gitu. Iya, Bu. Nah, sekarang ganti soal. Wah, soal cerita nih. Ini biasanya buat ujian. Misalnya saya punya 1000 record. Ada datasetnya dataset penyakit diabetes. Nah, ada 1000, datanya ada 1000 record atau 1000 baris gitu. Yang 500 positif sakit diabetes. Nah, kemudian yang 500 lagi negatif diabetes atau sehat, nggak sakit diabetes lah intinya. Nah, dia dimainin dengan KMN misalnya, pakainya hold on estimation 75%, 25%. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah data training dan berapakah jumlah data testing? Detail berapa? Nah, di sini ada skema kalau di ini ya, ada stratified, random, di random tapi stratified. Maksudnya apa? Adil dan merata. Oh, harus adil. Nah, kalau kita percobaan gini harus adil. Jangan sampai gini. 75% ini isinya misalnya 75% dari 1000 kira-kira berapa? 750. 750. 25%? 250. Jadi ketika kita bagi data itu meskipun random, kita bagi secara adil dan merata. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai misalnya 750 ini isinya misalnya positifnya 500, negatifnya 250. Testingnya negatif semua 250. How come? Gitu kan? Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai nggak adil gitu. Nah, kita berusaha baginya dengan adil dan merata. Adil dan merata bagaimana? Kalau kita bagi dia 750, berarti karena ini datanya seimbang ya. Kalau datanya seimbang ini berarti sebisa mungkin 125 itu adalah yang positif, 125 juga yang negatif gitu. Jelas? Ya. Nah, di 750 ini juga proporsinya juga harus seimbang gitu. Dari 1000 ini kan seimbang ya, 500 berarti juga seimbang di sininya. Nah, berarti berapa? 375 ya. Itu adalah positif, 375 juga ada yang negatif gitu. Nah, jadi usahakan ketika membagi data adalah adil dan merata. Bahkan ketika jumlahnya ini nggak sama persis, kita juga persentasenya harus adil dan merata begitu. Clear ya? Iya, Bu. Nah, jadi data trainingnya adalah 750, yang sehat nanti 375, yang sakit juga 375. Kemudian jumlah data testingnya berapa? 250. Yang sehat berapa? 125, yang sakit 125 juga. Oke? Iya, Bu. Nah, ke pertanyaan yang berikutnya. Bila pada data testing ada 25 data sakit yang salah diprediksi sebagai sehat, lalu ada 50 data sehat yang salah diprediksi sebagai sakit, sisanya benar. Nah, berarti bagaimana ini? Nah,
ini kita fokus pada data testing. Data testing berapa tadi? Masih ingat? Data testing ada berapa? 250. 25% atau 250? Iya. Nah, sekarang kita punya 250 data tes, 125 positif, 125 sisanya negatif. Nah, di sini ada 25 data yang 25 data sakit yang salah diprediksi sebagai sehat. Sakit berarti apa? Positif atau negatif? Positif. Positif. Yang salah diprediksi sebagai sehat, Sehat. sebagai negatif. Berarti ini apa? Salah berarti false. False apa ini? Negatif. False negatif. Salah diprediksi sebagai negatif. False negatif. Gampang ya? Nah, kemudian ada 50 data sehat. Sehat itu apa? Negatif atau positif? Negatif. Negatif. Salah diprediksi sebagai Positif. positif. Salah sebagai positif. Berarti false Positif. positif. Nampak? Iya. Nah, buat confusion matrix, pertanyaan pertama adalah confusion matrixnya diminta, berarti kita bikin kotak-kotak gitu. Ini adalah prediksi. Ini adalah harapan. Positif, negatif, positif, negatif. Nah, false negatif ini adanya di mana? Ayo, harusnya positif, salah dibagi negatif. Ya nggak di sini? False negatif, ya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Berapa tadi? 25. Terus false positif ada di mana ini? Negatif, diprediksi positif. Negatif, prediksinya positif. Berarti sini false positif. Bawah kiri. 50. Nah, lalu di sini berapa? Ini true positif. Ada berapa? True negatif ada berapa? Bisa dicari nggak? Bisa, Bu. Dari mana? True positif berapa berarti? 100. 100, Bu. 100. Dapat dari 125 kurang 25. data yang positif itu totalnya ada 125, yang negatif adalah 125, gitu ya. Total ini harapannya yang positif ada 125, negatifnya totalnya ada 125. Ketika sudah dipakai 25 berarti sisanya tinggal 100. True negatifnya berarti tinggal 100. true negatifnya 75. 75. 75. Berapakah akurasinya? Seratus 175 per 250. 175 per 250. 250. Berarti ya 175 kali 4 berapa? Nah, intinya itulah dihitung lah ya. Berikutnya adalah sensitivity atau true positive rate. Ya adalah berapa ini? 100 per 250. 100 per 125. Terus 25. TP dibagi TP plus FN. 100 dibagi totalnya itu 25. Ini juga TP plus TN dibagi semua. Tulis TP, TN, PFN. Nah, ini 100 per 125. Berapa ini? 80 bukan? Specificity atau true negative rate. Dia adalah berapa ini? 50 per 75. 50 per 75 yakin? Yang lain? 75 per 125. 75 per 125, Bu. True negatif dibagi semua yang harusnya negatif. Negatif. Iya, True Bu. negatif
FP plus TN. 75, true negatifnya 75, yang benar 75, yang harusnya semua negatif adalah 125. Gitu. Clear? Clear. Ada yang membingungkan atau ingin ditanyakan atau disampaikan? Kalau misalnya jumlahnya nggak 500 gimana, Bu? Ya nggak apa-apa. Yang adil dan merata saja. Misalnya Beda, yang sakit, misalnya yang sakit 900, yang sehat 100. Itu cara baginya gimana, Bu? Cara bagi training sama testingnya biar rata? Kalau teman-teman pakai software, otomatis udah ada setting, kita tambahin settingan stratified begitu. Nah, kalau manual berarti jangan manual ya kalau misalnya. Kalau manual berarti hitungannya adalah berarti bagaimana nih? Dari data yang kalau ini adalah sehatnya ada cuma 100 gitu kan? Positifnya 900 gitu. Nah, iya, Bu, gitu, Bu. Berarti baginya bagaimana nih? Testing 100 berarti. Ya, testingnya cuma 100 benar. Cuma 100. Yang buat training ini berapa pasnya. Supaya adil dan merata. Ayo, masa ini kan hitungan biasa. Ini 25% training, 75% training, 25% testing. Kira-kira yang 100 ini yang dipakai training berapa nanti? Kan kalau semuanya sampai masuk ke 75% nanti kan nggak benar juga ya? Ya nggak? Iya. Jangan-jangan 100 semuanya masuk ke 75%, jangan sampai begitu. Nah, jadi pembagiannya bagaimana? Yang adil dan merata. Ayo. Bagaimana? Ya sudah sih, ini persentasenya berapa? Testing itu cuma seperempatnya kan? 25% ya? Ya sudah sih, yang buat tes 25, yang buat train 75, ya enggak? Iya. Kok dari tadi malah diem semuanya ini karena ngantuk apa lapar? Misalnya ini 75%-nya berapa? 675 gitu ya. Ya enggak? Sini 225 gitu misalnya. Coba kita nanti balikin lagi, nanti pas 75-25% enggak? Ini misalnya untuk train, ini untuk tes. Berarti tesnya nanti kelas negatifnya ada 225 tambah 25, kelas positifnya ada 675 tambah 75. Pas nggak? Totalnya 75%, 25%. Ini harusnya totalnya 750, di sini harusnya totalnya 250. Pas nggak? Pas nggak itu? 750, 250. Pas ya. Nah, gitu. Ya udah dibagi aja secara adil dan merata gitu. Jadi kalau jumlahnya nanti nggak pas banget, biasanya juga bergeser, maksudnya ya kalau cuma nyelip 1 biji misalnya memang karena datanya nggak pas banget misalnya. Nggak 901 nanti gimana Bu? Ya elah. Ya, kalau yang kayak gitu 1 nyelip biasanya entah di training entah di testing gitu. Kalau saya ngasih soal iseng kayak gitu, insya Allah enggak. Itu kan nanti kalau udah diprogramkan gampang. Biasanya misalnya 901 sama 99 gitu, itu iseng banget nanti. Bisa ditaruh tetap misalnya di tesnya tetap 25, di sini 74 gitu kan bisa. Gitu. Ya? Oke, Bu. Sip. Ya sip.
Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Nah, pertanyaannya bagus, saya sambung sedikit. Nah, kalau datanya imbalance berarti nggak balance kayak ini tadi. Kayak ya, Mas nanya, Mas siapa tadi nanya ya? 900 sama 100. Nah, ini datanya namanya imbalance. Imbalance data. Imbalance tidak seimbang. Kelas positif sama negatifnya sangat-sangat tidak seimbang. 900 sama 100. Nah, biasanya untuk kasus yang seperti ini, hasil klasifikasinya nanti juga imbalance. Maksudnya apa? Mungkin teman-teman kebayang nggak kalau teman-teman disuruh belajar apalah materinya. Yang satunya belajar sampai misalnya latihan 900 soal, yang satunya 100 soal. Kira-kira lebih pinter yang 900 apa yang 100? 900. Yang lebih banyak belajar apa yang lebih sedikit? Lebih banyak. Nah, biasanya nanti hasil klasifikasinya, si modelnya juga lebih pinter untuk memprediksi yang banyak. Jadi, yang sedikit ini cenderung diklasifikasinya salah ke sini. Yang negatif nanti pas prediksi ya, misalnya 25 ini. Kebanyakan nggak selalu ya, kebanyakan salah diprediksi sebagai positif. Karena ini cuma 25. Kebanyakan kasusnya. Kasus untuk imbalance data. Jadi ketika datanya nggak balance, kebanyakan dia salah memprediksi. Memprediksi di mana itu tadi, karena cuma 25, datanya sedikit, dia cuma 100 ya. Dia latihan cuma 75. Yang buat uji 25. Sementara kelas positif yang buat latihan ada 675. Yang buat tes 225. Berarti dia latihan 675 sama latihan 75. Gampangnya. Berarti dia lebih pintar ke sini. Nanti dia ini cenderung salah diprediksi sebagai positif. Kebanyakan seperti itu. Kayak beberapa kali ini nyoba. Nah, itu adalah kasus imbalance data. Mengatasinya sih bisa banyak. Bisa di-balancing, potong datanya, atau di-balancing dengan potong, atau ditambahkan, diaugmentasi, atau ditambah data. Itu nanti ada bahasanya nanti lagi di machine learning saja, jangan di sini. Hitungannya agak repot. Kemudian, untuk kasus seperti itu, maka dari itu kita butuh menghitung tidak hanya akurasi. Kenapa saya berikan sensitivity sama specificity? Jadi istilahnya mereview setiap kelas. Positifnya dia direview sendiri, negatifnya juga direview sendiri. Kebayang nggak teman-teman ketika begini? Kasusnya kalau kayak gini tadi, 675 sama ini, 750 sama, 900 sama 100. Kebayang ketika begini, kasusnya misalnya 25 ini ya, 25 ini diprediksinya salah. Saya hapus dulu yang bawah, bisa coret-coret lagi. Sebentar. Eraser. Saya hapus yang sebelah sini. Ternyata lama juga pakai penghapus kayak gini. Kalau dihilangin semua, hilang. Ini semua hilang ya. Oke. Jadi kasusnya tadi, balik lagi ke kasus awal, dari mana? Oh, di sini. Kursornya. Ketika di sininya tadi 900 positif, 100 negatif misalnya, kemudian ada 25 yang buat tes kan negatif. Nah, di sini misalnya gini, confusion matrix-nya. Positif, negatif. Ini adalah prediksi, ini harapan. Negatifnya totalnya ada 25 saja untuk tes. Sementara di sini 225 punya positif. Nah, di sini misalnya adalah ini imbalance. Imbalance yang sini yang diprediksi benar misalnya cuma 10. Di sini ada 15. Jelek ya? Jelek nggak? Cukup jelek nggak ini? Ada 25 yang diprediksi yang benar cuma 10. Menurutmu cukup bagus nggak?
Cukup jelek. Halo? Cukup jelek ya. Iya. Kemudian di sini ada 225. Sorry, ini gambarnya kok balik gini sih. Nggak ada yang negur lagi. 225 ini benar semua. Positifnya bagus ya, negatifnya jelek. Ya kan, kelihatan ya? Nah, kalau kita hanya memikirkan akurasi, akurasinya adalah berapa ini? Coba akurasinya berapa ini? 200? Berapa? 235. Berapa akurasinya? 235 dibagi 250. Ya enggak? Berapa Iya, ini? Berapa ini? Bu. Ya ini hasilnya berapa? ...94. Nah, 94%. Lumayan bagus ya? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, kemudian sensitivity-nya, true positive rate-nya, 225 bener semua, guys. Nah, 225 dibagi 225 adalah 100%. 100. Spesifisitinya. Spesifisitinya adalah yang benar 10. 10 dari 25. 25. Nah, totalnya 25 ya. Berarti berapa nih? 40%. Coba. Inilah pentingnya kita tidak hanya menghitung akurasi. Akurasi kelihatan bagus, belum tentu setiap kelasnya bagus. Rate untuk setiap kelasnya. Jadi prosentase kebenaran untuk setiap kelasnya. Positifnya ternyata oke 100%, tapi ternyata true negatifnya 40% begitu. Nah, ini dulu seru kayak gini waktu skripsian zaman saya awal-awal di UPN nguji begitu. Dia datanya karena datanya agak langka gitu, dia datanya cuma 10. Datanya cuma 10. Kemudian jadi 10 data itu ujinya cuma 10, maaf. Data ujinya cuma 10. 7 positif, 3 negatif. Terbayang ya, 7 sama 3 ya. Nah, kemudian dia klasifikasi begitu, kemudian hasil akhirnya dia bilang, ini intinya akurasinya bagus. Dia bilang bagus, kesimpulan di akhirnya. Karena sistem ini dapat mengklasifikasi dengan baik sebesar 70%. Saya tanya, 70% itu data yang mana aja ya, Mas, yang benar? Dia detail karena cuma 10 biji ya datanya. Yang ini benar, ini salah, itu dia detail kan, cuma 10 biji kayak tadi. Ternyata 7-7-nya itu adalah kelas yang tadi positif. Negatifnya diprediksi sebagai positif semua. Jadi ada 10, 7 positif, 3 negatif. Hasil prediksinya adalah 10 positif. Akurasinya 70%. Nggak salah ya? Akurasinya 70%. 7 dari 10. Tapi ini tadi, bahwa semuanya adalah diprediksi sebagai positif. Dia tidak bisa memprediksi kelas negatif sama sekali. Saya bilang, Mas, kalau dia nggak bisa memprediksi kelas negatif sama sekali, apa ya pantas kalau Anda bilang modelnya itu bagus gitu. Nah, gitu. Itulah pentingnya ya mengevaluasi untuk setiap kelasnya. Bahkan ketika teman-teman ada multi kelas, itu banyak, itu nggak cuma positif negatif, nanti ada 3 atau apa gitu. Teman-teman juga peduli untuk ngecek setiap kelasnya itu rate-nya berapa. Gitu. Rate untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, gitu, berapa persen. Sip ya? Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Nggak ada? Dari saya cukup, Bu. Jadi, pinglung. Ya, oke. Ada Mau yang nanya, Bu. pinglung? Oh, nggak ada? Bu, mau nanya. Ya. Ntar tes Ya, teori silakan. ada ini nggak, Bu, remedial sama kayak praktek?
Ya nanti diadakan aja. Kenapa nilainya jelek ya? Iya, Bu. Emang ya sudah nanti diadakan aja. Cuma saya memang belum sempat begitu ya. Kemarin kegiatan senamika masih di kampus sampai saya pulang udah maghrib, hampir maghrib banget. Besok 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu saya pergi ada acara gitu dari kampus juga sampai Sabtu. Ya, memang pulang sampai sore, di pagi sampai sore. Jadi kayaknya nggak bakal sempat ngoreksi untuk minggu ini. Gitu. Nanti kalau udah sampai 1, kayaknya minggunya saya akan izin istirahat total atau sekedar nyuci-nyuci dan sebagainya. Ya, maaf ya. Belum sempat koreksi lagi. Oh iya, baik. Full banget sekarang. Banyak banget hal yang harus dikerjakan. Belum sempat ngoreksi, belum ada yang saya koreksi satupun UTS-nya. Maksudnya mata kuliah mana yang udah saya koreksi belum. Kemarin ada baru beberapa biji gitu, cuman belum. Satu mata kuliah pun belum. Nggak ada yang mau disampaikan? Ya. Nggak ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Cukup. Nah, Ada, kalau sudah Bu. tidak ada, saya akhiri. Terus sedikit, cuma ternyata Belum ada. 13 slide itu satu judul, satu pertanyaan, ada enggak? Ternyata sejam lebih juga ya. Lumayan. Oke. Nah, saya nggak suka materi terlalu banyak. Pusing saya kalau materi banyak. Kayak materi AI itu pusing banyak banget slide-nya. Nggak terlalu banyak sebenarnya. Banyak contoh aja. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, sebentar lagi saya akhiri. Kita tutup dulu. Oke, teman-teman, jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin kita akan akhiri kelas hari ini. Sebelum kita akhiri banget, mungkin teman-teman bisa on cam, yang on cam, yang bisa on cam silahkan, yang nggak bisa nggak apa-apa, saya screenshot sebentar. Change layout. Saya hitung sampai 10, setelah hitungan 10 saya akan screenshot. Teman-teman juga bisa screenshot sendiri karena di sini muatnya cuma 49 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 1, 2, 3, print screen. Oke. Paste di mana nih? Saya copy. Tempat paste. Lama sekali. Sudah saya print screen, cuma belum saya paste. Kita taruh di mana? Ini aja lah. Slide. WhatsApp-nya nggak mau connect, sudah. Oke, teman-teman, mungkin sekian kuliah hari ini ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa membawa manfaat, semoga bisa membawa keberkahan nantinya, bisa, pokoknya harapannya ini ilmunya bermanfaat, supaya jadi pahala saya juga. Mungkin sekian dari saya, tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa itu selalu bahagia. Yang penting nomor 1 adalah bahagia. Apapun itu, kalau kita bahagia, di dunia ini indah aja gitu, meskipun kekacauan di mana-mana. Nah, oke, terima kasih. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, terima kasih, Bu. Sama-sama. Jangan Ya, silakan Boleh ya. minta reportnya nggak, Bu? Oke. Ya, boleh nanti ya. Baru lihat, Bu, chat. Terima kasih, Kalau Bu. sudah muncul. Iya.